Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pertemuan ke-7 Mapel Matematika. Kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan itu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau misalnya ada 10 data. Nah, di 10 data yang terurut ini misalnya 1 sampai 10 itu akan dibagi menjadi 4. Jadi ada kuis satunya kemudian di tengah kuis 2 dan di paling atas itu kuis 3 atau kuartil atas. Nah, ada 4 bagian. Bagian bawah, di atasnya kuis 1, di atasnya kuis 2 dan di atasnya kuis 3. Jadi ada 4 bagian ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil? Nah, untuk data berkelompok, nah ini yang paling penting sekali, kita harus menentukan frekuensi kumulatif. Nah, dari itu Ibu pertemuan awal-awal menyuruh kalian membuat tabel distribusi frekuensi dan mencari frekuensi kumulatif. Kemudian mencari letak kelasnya. Nah, kelas di sini cara mencarinya itu C/4 kali N. Jadi kalau kita mencari kuartil kedua, kuartil tengahnya berarti C-nya ganti saja dengan 2. Kalau mencari kuartil atasnya atau kuis 3-nya, ya C-nya diganti 3. Oke? Nah, rumusnya kuis C. Jadi ini kuis C-nya bisa diganti kuis 1, kuis 2, kuis 3 sama dengan LTB tambah C/4 kali N dikurang FK per F kuis C kali I. Nah, LTB letak tepi bawah kelas kuartil. Kemudian N-nya itu banyaknya data. C itu bisa diganti 1, 2, 3 karena sampai 3 saja karena cuma kuis 1, kuis 2 dan kuis 3. Kemudian FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke C. Kemudian F kuis C frekuensi kelas kuartil ke C, dan I adalah panjang interval kelas. Nah, kita masuk ke contoh. Pengerjaannya persis sama dengan mencari modus, median, dan min atau rata-rata. Nah, kita lihat contoh soal. Di sini ada berat dan frekuensinya. Kita lihat ini jumlahnya 20, 29, 30, 40 ya. Jadi ada 40. Nah, pertama-tama cari FK-nya. FK-nya dengan cara yang sama pada pertemuan sebelumnya. Tetap tuliskan 8, kemudian 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 3, 40. Oke, harus sama ya dengan frekuensi. Nah, ini juga kita bisa menambahkan data ke jadi 1 sampai 8 karena ada 8. Kalau 10 berarti 9 sampai 18 berarti ada 10 data di sini. Sampai seterusnya karena di sini cuma ada 3 berarti 38, 39, 40. Ada 3 angka, oke ya. Nah, cara mencari kuis satunya terlebih dahulu. Kita lihat, cari dulu letak kelas kuartil bawahnya atau kuis satunya. Dengan cara tadi rumusnya C/4 kali N ya. Karena kita cari kuis 1 berarti C-nya kita ganti 1. Jadi 1/4 kali N, 1/4 kali 40. Jadi 40 kali 1, 40, bagi 4 itu adalah 10. Data ke 10 berarti ada di sini. Jadi kelasnya kuis 1 adalah 61 sampai 70. Nah, kalau sudah dapat kelas kan kita sudah gampang tinggal memasukkan rumusnya. Jadi ini kalau kuis satunya C/4 kali N berarti 1/4 ya. Kalau kuis 2, 2/4. Kalau kuis 3, 3/4. Oke. Nah, kita lanjut. LTB-nya 61 kan dikurang 0,5, 60,5.
Nah, 1/4 kali 40 karena N-nya 40. FK-nya. Nah, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartil 1. Berarti 8 ya. Oke. Per FQ1-nya frekuensi kelas Q1 adalah 10. I-nya 10. Tinggal masukkan. Nah, di sini ada kesalahan. Kalian ganti saja di sini 60,5. Kemudian ini 10 kurang 8 sudah betul 2 per 10 berarti 20. Karena 2 kali 10 20 bagi 10 itu adalah 2 ya. Jadi coret 60,5 tambah 2 berarti 62,5. Ini salah 7-nya ya. Jadi 62,5. Oke. Untuk Q2 saya rasa kalian juga tidak masalah di sini. Tinggal cari data ke 2/4 kali N. Jadi 40 bagi 2 itu adalah 20. Data ke 20 ada di sini di tengah-tengah ya. Jadi 71 sampai 80. Ibu rasa kalian tidak masalah mencari ini ya. Memasukkan di rumus jika sudah tahu bagaimana cara mendapatkan LTB-nya, N-nya, FK-nya, FQ2-nya, dan I-nya. Oke? Nah, untuk Q3 kuartil atas berarti data ke 3/4 kali N. Berarti 3/4 kali 40. 3 kali 40, 120. 120 bagi 4, 30. Kita lihat data ke-30, ada di sini 81 sampai 90. Nah, dengan cara yang sama memasukkan di rumus untuk mendapatkan nilai akhir Q3-nya adalah 81,75. Oke, mengerti ya? Nah, untuk Q1, Q2, Q3 ini jika kalian ingin latihan soal-soal kerjakan mandiri ya. Kalian bisa mencari Q1, Q2 dan Q3 di latihan pertemuan 6. Jadi ini tidak wajib ya, tidak wajib disetorkan ke WA Ibu. Yang wajib kalian setorkan adalah latihan pertemuan 6. Tapi jika kalian mencari Q1, Q2, dan Q3 pada soal yang sama di latihan pertemuan ini, maka akan ada nilai plus untuk kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.